yang namanya ilmu dan adab itu saling berkaitan, dan ilmu dan adab ini harus saling berjalan bersama. Sebelum kita mempelajari ilmu, kita harus mempelajari akhlak dulu dan adab. Dimana kalian tahu di sekolah ini tidak hanya ada siswa, tapi juga ada guru, ada juga yang lainnya seperti penjaga sekolah, satpam dan lainnya. Itu sama halnya kalian juga harus menghormati mereka sebagai akhlak dan adab kepada mereka. Artinya dalam kehidupan bersosial ini kita harus berakhlak juga. Jadi jangan cuma ilmu aja tinggi tapi nggak punya akhlak. Jadi harus saling berkaitan antara ilmu dan akhlak. Untuk pendidikan karakter itu sendiri di sekolah ini, di SMK Nusantara ini kita membiasakan untuk duha bersama misalnya. Itu menjadi mungkin berat awalnya karena kita tidak terbiasa. Makanya kita harus membiasakan supaya terbiasa. Atau hal lain, misalkan sholat. Biasanya sholat itu awalnya dipaksa oleh orang tua. Padahal sholat itu menjadi satu kewajiban dan menjadi kewajiban seorang muslim. Bahkan orang yang masih bernyawa, walaupun dia sudah tidak bisa melakukan apapun, sholat itu tetap wajib. Nah, karakter itu sendiri harus dibangun dari dalam diri kalian, dalam diri kita masing-masing. Dimana misalkan tadi awalnya terpaksa nih di sekolah kalian harus sholat dipaksa, sholat duha dipaksa, atau misalkan pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum pembelajaran harus dipaksa. Tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi habit dalam diri kalian sendiri, dan itu menjadikan karakter terbaik dalam diri kalian. Nah, sebelum kalian membiasakan itu, kalian juga harus memperbaiki niat. Jadi niatkan itu untuk beribadah kepada Allah. Kalian sekolah ini itu kan ibadah, ya kan? Nah, niatkan itu semua untuk ibadah, untuk mencari ilmu. Sama halnya, misalkan kalian disuruh sholat duha atau sholat berjamaah zuhur di sekolah gitu. Awalnya terpaksa, tapi harus diniatkan dalam diri kalian bahwa itu adalah kewajiban kalian. Semata-mata itu atas bakti kalian kepada Allah. Apa sih tujuan kalian diciptakan di muka bumi ini? Itu tidak lain adalah untuk ibadah. Nah, ibadah itu sendiri harus diawali dari niat. Nabi Muhammad itu bersabda, katanya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Katanya Rasulullah bersabda itu, katanya semua perbuatan itu bergantung pada niat, dan balasan bagi tiap-tiap orang bergantung pada yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya atau dia ingin menggapai suatu hal, ingin menggapai perempuan yang diinginkan, itu kembali kepada niatnya. Artinya ketika kalian meniatkan itu semua sebagai ibadah tadi, kalian terpaksa harus membiasakan sholat duha atau membiasakan tadarus sebelum belajar. Itu awalnya terpaksa tuh, tapi kan kalau kalian meniatkan dari hati, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan, dan balasan itu sendiri akan buat kalian sendiri, bukan buat siapa-siapa gitu. Mungkin pertamanya dia terpaksa awalnya karena dipaksa tuntutan dari sekolah atau lain halnya lah gitu. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan dan itu menjadi karakter. Di sini di sekolah ini itu dibiasakan yang namanya sholat berjamaah, dia tadarus dulu atau sholat duha. Dan selain itu juga tadi ya pentingnya akhlak dan adab. Yang perlu kalian ketahui di sini tuh adab itu tidak hanya kalian itu punya orang tua nggak jadi rumah ya. Di sekolah pun yang namanya guru itu menjadi orang tua kalian. Jadi sudah sepantasnya kalian juga menghormati, menghargai guru atau semua yang ada di sekolah ini, menghargai teman kalian sesama teman. Jadi saling menghormati. Itu pentingnya adab dan akhlak. Makanya sebelum kalian belajar ilmu, penting nih menanamkan diri kalian untuk berperilaku lebih baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada guru. Guru kan pengganti orang tua di sekolah, di rumah ya. Jadi di sekolah ini digantikan nih oleh guru. Jadi kalian harus berbakti juga, menganggap guru itu seperti orang tua kalian sendiri, dan menyayangi teman-teman kalian, gak berantem. Kalau misalkan teman ada yang kesusahan dibantu, tapi syaratnya nih ya, jangan ngebantu mereka dalam ketika ujian. Ya, kebiasaan nih kalau ujian gak tahu jawaban pada saling bantu, contek-mencontek, itu nggak boleh. Itu membantu yang diharamkan ya, jadi tidak boleh. Gitu. Nah, gimana selain itu apa sih yang namanya pendidikan karakter itu sendiri? Misal kalian belajar untuk menjadi diri sendiri, bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Yang namanya pemimpin itu tidak hanya ketua kelas, tapi diri kalian adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri. Artinya setiap yang kalian lakukan nantinya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
kalian menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Jadi harus belajar jujur dari diri sendiri, membiasakan kebiasaan yang baik, karena ya itu tadi di akhirat nanti yang bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan yaitu diri kalian sendiri, bukan orang lain, bukan teman-teman kalian. Itu jadi yang namanya pendidikan karakter ini tidak terlepas dari yang namanya etika, moral, adab, akhlak, yang mana ya harus dibangun dari diri sendiri. Kalian gak bisa nyontek nih ke teman gitu. Walaupun nih misalkan kalian melihat teman, wah dia akhlaknya bagus nih, gue nyontek. Ya nyontek nggak bisa terus kalian nyontek, nggak. Yang namanya karakter itu dia murni dari dalam diri kalian sendiri. Yang namanya karakter itu nggak bisa dirubah, sulit buat dirubah. Kalau misalkan dari dia sejak kecil tidak dibiasakan dengan perilaku yang baik, maka ketika besarnya itu akan terus seperti itu gitu. Maka perbaikilah akhlak dulu sebelum kalian mempelajari ilmu gitu. Selain itu, yang namanya kalian kan nanti habis dari SMA ini kan ini ya, yang ada yang kuliah atau ada yang kerja, artinya kehidupan di masyarakat. Di masyarakat ini lebih variatif, yang lebih luas lah ya. Artinya lebih banyak yang harus kalian pelajari di luar sana, dan artinya itu karakter kalian itu sangat penting. Di dunia kerja itu ya namanya sebuah perusahaan itu pasti melihat karakter kalian. Ketika karakter kalian itu baik, maka mereka akan menerima kalian dengan apa ya, justru bukan kalian yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang mencari kalian. Itulah pentingnya kenapa kalian harus membangun karakter. Sebenarnya bisa dikatakan telat juga kalau misalkan kalian baru memulai karakter baik itu semenjak masuk SMA, karena sebenarnya karakter itu sendiri harus dibangun sejak usia dini. Sejak kalian masih balita itu harus dibangun karakter yang baik. Tapi balik lagi ya, yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Mau kalian udah dewasa sekalipun, tidak ada kata terlambat selama itu berubah menjadi diri kalian yang lebih baik gitu. Jadi terus pelajari ilmu, tapi ingat sebelum ilmu itu ada akhlak, jadi pelajari akhlak terlebih dahulu. Dan niatkan semua itu karena Allah, niatkan jangan karena terpaksa, jangan karena sekolah nyuruh ini nih nyuruh itu, jangan. Tapi jadilah diri kalian sendiri. Agama manapun mengajarkan kebaikan, terutama agama Islam. Dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi, semua ada aturannya. Dari kalian lahir ke dunia sampai kalian wafat, dimasukkan ke dalam liang lahat, itu juga ada aturannya. Islam itu indah banget. Kalian masuk ke kamar mandi, ada aturannya. Kalian keluar dari kamar mandi, ada aturannya. Mau makan, mau tidur, atau segala macam. Bahkan nih, sampai hal sensitif, berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah halal sekalipun, itu tetap ada aturannya gitu. Jadi balik lagi ya, karakter itu sendiri tetap harus dibangun dari dalam diri kalian tanpa ada paksaan dari manapun. Perbaiki niat kalian, niatkan itu semua untuk ibadah kepada Allah. Yang namanya segala sesuatu di dunia ini, mau kalian sekolah, kerja, mencari nafkah, atau apapun, ketika kalian niatkan karena Allah, insya Allah itu akan menjadi ibadah. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Barang siapa